Dua, tiga, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Delas, kembali lagi di podcast Rilisem. Saya Sonia Nerazir MTH dan Tata Noliver. Dan saya Pak Sugit ya. Guru bahasa Inggris, saya biasa dipanggil Mr. Sugit, but you can call me Pak Sugit, Sugit Pratama. Oke, yuk. Nah, kali ini kita akan menanyai Pak Sugit mengenai tentang pemilu. Oke, yuk. Yang pertama, menurut Pak Sugit, pemilu yang berkualitas itu seperti apa sih? Pemilu yang berkualitas bagi saya adalah pemilu yang benar-benar berdasarkan asas demokrasi dan kejujuran, yang memang pada saat ini kejujuran merupakan hal yang mahal ya. Mahal di sini dalam arti ya langka. Ya karena sebagaimana yang telah ya dirasakan pada saat ini ya. Pemilu bahkan yang seharusnya ada calon yang benar-benar dia menang secara mutlak, yang menjadi seorang pemenang yang utuh, tetapi dalam ketika pemungutan suara pun ya, atau ketika pengumuman ya siapa pemenang dari hasil pemilu itu sendiri pun juga ya tanda kutip dalam arti ada sedikit manipulasi di sana ya, dan itu sudah rahasia umum yang memang politik itu ya, memang pemilu itu asal muasalnya dari politik ya tidak sepenuhnya bersih ya. Jadi memang ya kejujuran itu adalah hal yang paling langka, dan ya pemilu yang bagus itu adalah yang berlandaskan asas kejujuran. Karena kalau bicara masalah kecerdasan, bangsa kita ya already intelligence gitu kan, already smart gitu kan, genius, but for honesty ya, untuk kejujuran itu adalah hal yang paling langka. Dan yang pemilu yang bagus itu adalah yang berdasarkan asas kejujuran, dan pastinya juga tidak luput dari asas demokrasi yang hakiki. Ya, maksud dari asas demokrasi yang hakiki itulah asas demokrasi yang benar-benar demokrasi atau sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam pemilunya itu sendiri. Ya kan, seperti pemilihan, kemudian keputusan dari pemungutan suaranya itu sendiri dari pihak ya badan yang memutuskan ya siapa yang benar-benar absolut sebagai seorang pemenang ya, dengan tidak adanya manipulasi data dan sebagainya. Ya itulah bagi saya pemilu yang baik ya, Saudari Talita. Jadi kejujuran memang penting banget. Sangat penting, Sabil. Nah, menurut Pak Sugit, kenapa sih kita tuh berpartisipasi dalam pemilu itu penting gitu? Berpartisipasi dalam pemilu itu penting karena sebagaimana yang dipahami Sabil ya, Saudari Sabil, ya kita tinggal di negara republik ya, bukan di pemerintahan monarki ya. Bahkan terkadang kalau bicara masalah pemerintahan ya, jangankan kita pemerintahan republik, dalam pemerintahan monarki saja, sebagai contoh misalkan begini, saya baca salah satu ya literatur ya dari suatu negara yang nggak perlu saya sebutkan negara itulah ya, itu negara mana ya. Jadi ada yang memang monarki ya, berarti itu unsurnya adalah kerajaan gitu ya, unsurnya itu kerajaan. Jadi ada seorang raja yang dimana itu ya wafat ya, dikala itu beliau wafat, dan kemudian di sini menjadi dilema bagi pemerintahan kerajaan itu sendiri, karena anak dari sang raja masih di bawah usia dikala itu, tidak mungkin langsung mewarisi tahta bapaknya. Nah, hasil itu diturunkan kepada adik dari sang raja itu sendiri, alias om ya, atau paman dari si anak raja itu sendiri. Nah, naik tahta lah adik dari sang raja gitu kan, menjadi raja menggantikan sang abang atau sang kakak gitu kan. Nah, kemudian juga adik dari sang raja ini, yang dimana beliau dahulu itu bertahta ya di negerinya, dan kemudian sudah sering sakit dan tidak bisa bekerja lagi secara maksimal, dan merasa ini adalah tugas negara yang harus diemban dengan serius, dengan bijaksana, dan pastinya membutuhkan kekuatan fisik selain memang intelijensi dan hati gitu kan. Nah, lantas ini bagaimana nanti yang menggantikan gitu kan? Yang menggantikan beliau ini siapa? Apakah itu anak dari adik sang raja ini? Sementara secara absolut ya, absolut itu apa maksud absolut di sini? Kata absolut itu maksudnya adalah secara mutlak seharusnya anak dari raja yang dahulunya itu meninggal ya kan, yang dimana itu masih balita. Tapi menjadi dilema di sini. Jadi dilemanya lagi apa? Karena yang bertahta itu sudah bukan si abang lagi ya kan, segala keputusan kebijakan itu ya adiknya yang memutuskan gitu kan. Apakah anak dari adik dari sang raja yang itu yang telah wafat itu, ataukah anak dari rajanya itu sendiri? Nah, di sini akhirnya karena beberapa hulu balang ya, yang saya baca hulu balang itu menteri ya. Kalau bahasa kita mah, kalau di bahasa Indonesia atau bahasa Nusantara itu hulu balang ya, atau menteri itu ya
beberapa memihak adik dari sang raja itu yang dimana menjadi raja yang ingin menyerahkan tahtanya, dan beberapa lagi juga ada yang memihak anak dari raja yang telah wafat itu gitu kan, atau keponakan dari si pamannya ini yang telah menjadi raja itu kan. Nah akhirnya pun di situ pun jadi ada pemilihan, ya lucu jadinya. Jadi ada bahkan monarki pun ada yang seperti itu. Nah itu adalah pentingnya pemilu di bangsa kita ini ya, dimana kita harus mengikuti pemilu karena memang ya apalagi kita negara republik, jadi jangan sampai nanti kedepannya ya kan sudah untuk apa ya kita ikut pemilu, atau juga pemenangnya kayaknya udah tahu kok siapa yang menang gitu kan. Meskipun juga ya if we has something a mindset like that it's actually wrong because the future is only God's who know about it. Jadi hanya Tuhan yang tahu itu kan, yang namanya masa depan itu ya kita tahu dia bakal menang nih karena partainya kuat atau siapapun yang memimpin dia gitu kan, orang itu lebih mutlak ya, lebih power gitu kan. Cuman ya siapa yang tahu masa depan, hanya Tuhan yang tahu. Jadi jangan sampai nanti udah ya we are have a totally great founding fathers gitu kan. Dulu founding father kita ya kan, yang dulu memperjuangkan NKRI tercinta kita ini ya sudah membentuk negara ini sebagai negara republik yang semestinya gitu kan, dengan ada pemilihan. Kenapa kok Indonesia kok negara republik bukan negara kerajaan? Karena kalau bicara masalah kerajaan atau monarki, banyak suku-suku ya, keberagaman suku bangsa, keberagaman paham ya kan. Dan yang menjadi keputusan di sini adalah ya mau tidak mau menjadi negara republik. Karena kalau bicara masalah negara monarki, ya itu berarti negara kesultanan, katakanlah demikian. Itu ada Kesultanan Ternate, saya sebutkan, kemudian Kesultanan Yogyakarta, dan kemudian ada Kesultanan Aceh ya. Itu memiliki paham yang berbeda ya, meskipun mereka ya secara absolut ya, secara mutlak ya lebih ke misalkan ya aturannya muslim misalkan seperti itu. Cuma tetap saja adat istiadat berbeda, dan negara ini harus dipimpin oleh presiden dan bisa menjadi monarki loh. Jangan sampai itu terjadi, karena kenapa? Perjuangan kakek nenek kita, para veteran hebat kita itu akan menjadi ya sia-sia belaka. Makanya maka oleh sebab itu ya, sebagai generasi penerus bangsa, sebagai muda-mudi, remaja dan remaji ya, even me, I'm a youngster ya, umur saya 20-an ya, I'm a teacher dan umur saya 20-an ya, tetap masih harus semangat dalam pemilu. Ya, kenapa kok masih harus semangat dalam pemilu? Kenapa kok harus tetap mementingkan pemilu? Karena itu adalah sebagai simbolis kita, sebagai apa yang harus kita lakukan untuk menghargai jasa para pahlawan kita, kurang lebih seperti itu. Menurut Mas Didit, golput itu diperbolehkan kan? Golput sebaiknya ya itu sudah rahasia umum, Saudari Talita. Ya kalau golput ya untuk apa gitu kan ya tidak boleh seperti itu ya kan, karena tidak mencerminkan kepribadian dari masyarakat ya NKRI tercinta. Karena kenapa? Kita terlahir sebagai pejuang, kita semua di sini sebagai pejuang ya, Talita terlahir sebagai pejuang, Sabil terlahir sebagai pejuang, saya, Stephen, Razan, semua terlahir sebagai pejuang, dan semua murid-murid yang ada di sekolah ini adalah semuanya terlahir sebagai seorang pejuang. Dan golput itu adalah ciri khas dari orang yang menyerah, dan itu nggak boleh seperti itu ya. As a teacher, I said that gak boleh kayak gitu. Karena kenapa? Golput berarti menyerah. Udahlah, ngapain, pilihan kita juga nggak bakalan kok dipilih jadi misalkan jadi pemimpin negara, misalkan seperti itu. Atau udahlah, apa ngaruhnya juga ke saya gitu kan ya. Dia berlatar belakang pendidikan ya, pemimpin A berlatar belakang pendidikan, misalkan pemimpin A yang lainnya, saya tidak ingin bicara A B C D di sini, semua saya katakan A misalkan ya. Pemimpin yang A ya itu berlatar belakang pendidikan, misalkan pemimpin A yang lainnya itu berlatar belakang misalkan katakan apa, waralaba atau kewirausahaan. Apa ngaruhnya untuk saya? Saya tidak berprofesi sebagai orang yang berada di ranah pendidikan ya. Saya juga bukan pengusaha. Untuk apa saya pemilu? Apa ngaruhnya untuk saya? Ngaruhnya untuk Anda ya, ngaruhnya untuk siswi kita, untuk kakak-kakak kita ya, untuk teman-teman saya juga. Ngaruhnya apa sih? Ngaruhnya adalah ya, kita bisa menanamkan sikap perjuangan kita setidaknya ya untuk adik-adik kita yang di bawah kita, untuk anak-anak kita, mencerminkan kepribadian kebangsaan yang sejati, kurang lebih seperti itu. Jadi golput itu adalah hal yang tidak diperbolehkan, karena itu adalah sikap yang menandakan sikap menyerah, dan itu bukan kepribadian kita sebagai masyarakat Indonesia ya. Jadi tidak boleh itu golput ya, karena kita adalah pejuang. Pemilihan yang berdasarkan asas kebijaksanaan dan kewibawaan yang baik yang berasal dari dalam hati, itulah yang harus ditanamkan sebagai pejuang NKRI, kurang lebih seperti itu tadi. Nah, tuh dengerin ya kata Pak Sigit, kita jangan golput. Terus selanjutnya saya mau nanya,
apa dampak negatif untuk kedepannya jika seandainya ada pencoblos yang golput? Dampak negatif jika ada pencoblos yang golput. Dampak negatifnya ya banyak ya. Dampak negatifnya itu adalah ya diantaranya ya saya sebutkan misalkan ya beberapa nih. Ya misalkan yang pertama gitu kan, kalau misalkan orang golput ya, pencoblos yang golput atau misalkan nyoblosnya yang tidak menggunakan hati, tidak menggunakan konsep pemikiran, yang hanya sekedar formalitas saja, tidak dengan hati, maka itu juga akan menjadi problem bagi generasi berikutnya. Ah udah yuk kita ke TPS gitu kan, atau ya tempat pemilihan gitu kan. Ya coblosnya asal coblos begitu saja, nanti jangan salahkan ketika jadi siapapun yang jadi itu bukan pemilih, bukan benar-benar dalam arti apa ya, bukan dari siapa yang benar-benar yang kita pilih gitu kan, dan kemudian kita menyalahkan dia ya kan, kita blame him gitu kan, for whatever he do ya in his rule, for example like that ya kan, atas segala apapun asas yang dia lakukan dalam pemerintahan dia, dan kita menyalahkan dia. Ya harusnya dia jangan seperti itu ya. Kenapa kemarin ketika pemilihan tidak memilih dengan menggunakan hati, hanya asal coblos begitu saja, atau tidak menyoblos, itu lebih parah lagi ya. Ya kalau sudah seperti itu ya mau bagaimana. Dan jangan salahkan jika generasi muda yang berikutnya juga udahlah nggak usah pemilu lah, golput aja. Siapapun juga sekali lagi ujung-ujungnya ya berakhir pada penguasa yang benar-benar berkuasa di atas. Ya ada beberapa struktur dalam pemerintahan yang dimana kadang-kadang kita tidak benar-benar tahu struktur pemerintahan itu ya kan. Ya ada yang bergerak di baliknya ya, kita nggak pernah tahu ya, itu yang diketahui oleh orang-orang atas ya. Tapi tetap sekali lagi, golput bukanlah pilihan yang benar-benar baik. Jadi pemilu ketika pencoblosan pun juga jangan golput, agar pemilu itu bisa menjadi suatu hal yang benar-benar sakral ya kan, dimana kita benar-benar bisa memilih siapapun dengan hati, dengan asas akal dan pemikiran kita, agar bisa mencapai mufakat ya dalam memilih seorang pemimpin sejati, kurang lebih seperti itu. Saudari Sabil. Yang terakhir, bagaimana cara Pak Sigit untuk meyakinkan para pencoblos, terutama tuh pada bagi generasi muda, agar untuk tidak golput? Untuk meyakinkan generasi muda agar tidak golput, sebenarnya banyak ya kalau bicara meyakinkan generasi muda agar tidak golput. Beberapa partai politik mengadakan jargon ya kan, yang bahkan anak-anak kecil pun hingga sampai ke negeri seberang pun jargon itu dinyanyikan pun, itu jargon suatu partai ya. Itu juga salah satu kinerja partai yang dimana mereka berusaha agar ini loh, ada pemimpin yang seharusnya ya Anda gitu kan, atau kalau orang Jawa sampean tuh pilih saya gitu kan, atau misalkan seperti ini. Ada juga dari parpol lainnya misalkan seperti itu, yang tidak perlu saya sebutkan apa itu gitu kan. Itu juga ya menciptakan ya lagu misalkan paduan suara, beberapa lagu paduan suara gitu kan, dan kemudian nyanyikan. Karena untuk apa sih di sini? Agar generasi muda itu antusias ya kan. Dan terutama bagaimana, terus gimana sih cara paling praktisnya aja, itu kan parpol misalkan gitu kan. Kalau misalkan ada pertanyaan berikutnya, misalnya seandainya ada pertanyaan berikutnya, itu kan dari parpol gitu kan. Bagaimana kalau yang non parpol gitu kan. Nah makanya sekali lagi, jangan sampai ada prinsip asal pilihlah golput. Orang tua ya, mohon maaf, orang tua, jika di sini ada bapak ibu sekalian yang menonton channel podcast kami misalkan seperti itu ya, channel podcast Realism 18 ya, para orang tua di sini juga harus bisa memilih dengan hati, dengan asas pemikiran ya, yang bijak, yang berlogika ya, dengan akal sehat ya. Itu jadi kalau misalkan dari orang tuanya saja itu sudah ya mau bagaimana gitu kan, nggak ada ngaruhnya ke saya. Biasanya itu sih yang paling klasik itu, siapa aja yang kepilih sama aja kok, si A, si B, si C misalkan, atau si A semua misalkan ya, sama saja tidak ada ngaruhnya, seperti itu ya. Si A nilai 100, dia juga 100, sama aja udah, misalkan seperti itu. Nah sang anak pun juga ya mau bagaimana ya, kedua orang tua saja sudah seperti itu ya. Jadi di sini pentingnya peran orang tua dalam penanaman jiwa ya, bersosial ya, atau politik sejak dini. Loh Pak Mr. Sugit misalkan, atau Pak Sugit, politik itu berat, masa anak kecil belajar politik? Ya tidak apa-apa, pelan-pelan, agar anak paham ya. Menjadi bijaksana di era sekarang itu sangat penting. Karena kenapa? Di Google ya kan, in YouTube ya,
di berbagai macam media sosial banyak channel-channel yang sebaliknya dari ya konten yang memang itu tidak seharusnya ditonton ya kan, dan itu yang justru ditonton oleh anak-anak kita ya Bapak Ibu sekalian di sini yang menonton channel ini misalkan seperti itu kan. Daripada begitu lebih baik channel-channel ya kan, atau menonton suatu unsur ya konten yang dengan paham yang jauh lebih baik ya. Misalkan politik itu sebenarnya bagus kok ya, kalau misalkan sebagai orang tua gitu bisa menerangkan kepada anak politik itu apa sih. Politik itu sebenarnya ya, politik itu bersih ya. Ternyata Sabil ya, politik itu bersih sebenarnya, tidak ada politik kotor, ada jurusan sosial politik ya kan. Itu ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan itu sifatnya bersih ya. Di sini yang kotor adalah ya pelakunya ya, atau user dari politiknya itu sendiri ya. Dan user politik tidak langsung menjadi user politik loh. Semua user politik atau politisi, saya katakan seperti itu, tadinya menjadi seorang anak. Nah, tadinya menjadi seorang anak, semua pernah bersekolah seperti Talita, seperti Sabil, seperti Razan, seperti Steven, bahkan saya pun pernah menjadi anak kecil, saya pun pernah menjadi bayi, dan yang mendidik saya adalah kedua orang tua saya. Ya, peran orang tua sangat penting dalam yang menanamkan jiwa bersosial. Politik itu adalah ilmu sosial. Politik adalah ilmu sosial, dan itu bisa ditanamkan kepada anak sejak dini. Ya, daripada ya Bapak Ibu sekalian, daripada anak dibebaskan begitu saja, kemudian main game, dan kemudian dari game itu ya merasa tidak puas ya, nggak beneran, alhasil malah berantem beneran ya, sampai tawuran misalkan sebegitu ya. Jangan sampai ya kan. Lebih baik kepada sesuatu yang positif ya, penanaman ilmu-ilmu moral dalam ilmu bersosial, terutama dalam politik sejak dini ya, dikemas dengan menggunakan bahasa yang manis dan penuh dengan kasih sayang. Nah itu iya, gimana? Sekian dari kami, saya Sabila Nera Zuri dan saya Sanatifa. Dan saya Sugit Pratama, ikut kami Pak Sugit. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.